perkenalkan, nama saya Christian Yuwono. Saya domisili di Tulungagung. Saya bergabung dengan KPWI BI Kediri 2017 dan kebetulan saya dipercaya sama teman-teman untuk menjadi ketua di lembaga Omah Kopi Mandiri. Setelah pemetikan itu ada namanya pasca panen. Pasca panen itu dilakukan setelah buah dipetik dari pohon lalu dibawa pulang. Itu ada namanya sortasi. Itu direndam sama pakai air yang apa ya namanya yang banyak, itu diambil yang terapung. Setelah itu ada apa ya, dikupas kulit. Itu namanya ada full wash sama semi wash. Nanti kalau ada lagi pasca panen yang namanya proses natural, itu dari kebun cuma langsung sortasi lalu dijemur. Sortir nanti ada di setelah biji, Mas, namanya setelah kupas kulit itu namanya kan HS. Nanti setelah itu kan diselip, itu ada tahapan sortasi di situ. Mulai ada biji yang cacat sama kerikil-kerikil mungkin yang jatuh di biji tadi. Kalau misalkan cuaca mendukung, kalau jenis Arabica itu 15 hari sampai 20 hari. Nanti kalau ada jenis Robusta itu minimal 15 hari. Kita biasanya pakai natural sama full wash. Untuk natural itu biasanya kita yang pakai biji Robusta. Itu tekniknya setelah kita petik dari kebun itu langsung bawa kurang, nanti disortasi, direndam sama air. Itu yang terapung kita sisihkan, terus yang tenggelam kita langsung jemur. Itu proses natural. Untuk proses full wash dari kebun kita sortasi sama yang kayak Robusta tadi, direndam pakai air, yang terapung kita sisihkan, yang tenggelam kita proses pakai mesin pemisah kulit, namanya kita paper. Setelah biji terpisah sama kulitnya, kita rendam di bak ataukah di penampungan itu selama 36 jam dengan air mengalir. Terkendala kalau petani itu di hama satu, itu pengendaliannya kurang konsisten. Kalau di sekarang yang saya bagian hulunya itu karena pandemi ini ya pemasaran. Kalau proses teknik roasting ini ada tergantung pasca panennya mau diapain. Nanti kan kalau menghasilkan biji yang bagus, nanti kan pihak roastery sudah tahu ini biji mau diapakan. Kalau kita biasanya roasting itu ada dua. Untuk yang Robusta kita bisa pakai medium. Untuk Arabicanya biasanya kita pakai light medium untuk menghasilkan cita rasa yang ada di kopi kami.
saya berterima kasih banyak untuk BI Kediri yang sudah mensupport mulai mesin roasting, ada mesin haler, ada mesin pulper, washer, sama penjemuran kopi yang ada di Geger sama di Ngurup. Saya berterima kasih banyak untuk KPWI Kediri yang sudah mensupport kami dari awal sampai perjalanan kami menanam kopi ini dan hulu sampai hilir. Saya berterima kasih banyak sebesar-besarnya untuk KPWI Kediri yang telah mensupport kami hingga saat ini. Kita masih semangat terus berjuang untuk memberdayakan kopi lokal untuk bisa meraih cita-cita kami bisa go internasional. Perkenalkan, nama saya Kasri. Kebetulan saya juga owner dari Kas Kopi, di mana saya juga Kas Kopi sendiri juga tergabung di lembaga Omah Kopi Mandiri. Bergabung di Omah Kopi Mandiri sekitar tahun 2016 awal. Dari Kas Kopi terbentuk dengan kerjasamanya dengan Omah Kopi Mandiri, kita tidak ada sangkut pautnya ataupun bantuan dari pihak manapun, terutama dari Bank Indonesia. Kita dapat bantuan Bank Indonesia itu selepas kita mengadakan event di Kron, kalau tidak salah itu sekitar 2017, dimana pada waktu itu ada pameran kopi yang melibatkan wilayah Sekari Sidarmo Kediri, kebetulan tempatnya di Tulungagung. Dan biasanya namanya pameran kopi itu, event itu biasanya kan ditempatkan beberapa booth, dan kami lembaga Omah Kopi Mandiri punya inisiatif, kenapa kita tidak berinisiatif lainnya yang terkait dengan mengenalkan lembaga Omah Kopi Mandiri dengan semacam pameran di mana kita tidak memakai booth ataupun tempat yang sekiranya sudah ditata sedemikian rupa. Makanya kita berinisiatif mendirikan sebuah Kas Kopi di mana kita memakai food truck Kas Kopi. Ya, karena terkait kita kebetulan Kas Kopi ini di Omah Kopi Mandiri kan sebagai hilirnya untuk mengenalkan produk. Nah, makanya dengan dibikinkan sebuah food truck di mana kita dapat bahasanya menyebut bola kalau kita ngomong di marketnya. Karena di setiap event dimanapun kita bisa merapat dan sekalikan mengenalkan produk kopi Sendang terutama. Kalau ngomongin kendala, tapi sebenarnya kendala itu kalau ngomongin bikin usaha pasti adalah modal. Tapi kita berupaya bahwa di situ niatan yang penting. Dan kondisi pada waktu itu namanya food truck kan belum ada di lingkungan yang kalau kapasitas binaan Bank Indonesia terkait yang ada di Kediri maupun yang ada di Blitar. Makanya kita berinisiatif membuat semacam food truck. Ya, secara kalau ngomongin food truck kita mainan kopi, targetnya ya kalangan anak muda ke atas target awalnya, tapi tidak menutup kemungkinan dengan perkembangan mainan kopi, khususnya dengan ada kopi susu, ada apa, nah itu juga menutup kemungkinan untuk anak-anak bisa menikmati kopi dengan campuran susu ataupun bahan-bahan yang manis termasuk sirup. Kiatnya cuma nekat aja. Dari awal memang kita nekat, karena kalau kita tidak action terlalu banyak pola pikir yang macam-macam. Yang penting kita dulu itu awalnya cuma action aja dulu. Sambil berjalan dengan perkembangan apa ya, semacam input yang kita terima, nanti kadang jadi pelengkap kurang lebihnya di food truck Kas Kopi. Untuk mengenalkan produk Omah Kopi Mandiri terkait kopi Sendang, setiap event apapun yang terkait kopi, dimanapun kapasitas Jawa Timur, kita harus ikut serta. Dan itu kita dapat masukan ataupun pendapatan, walaupun tidak semua event kita plus, tapi setidaknya kita dapat relasi ataupun pengalaman di setiap event. Setidaknya kita dapat dipercaya oleh Bank Indonesia untuk mewakili pameran di Jakarta,
mana itu sudah terkumpul dengan berbagai kopi Nusantara. Setidaknya kopi Sendang sudah masuk di jajaran kopi Nusantara. Itu adalah pencapaian puncak dalam artian setidaknya langsung bisa mengenalkan untuk kawasan seluruh Indonesia. Karena di situ namanya event kopi, dari beberapa jenis karakter kopi yang ada di sini semuanya ada di event di Jakarta tersebut. Sebenarnya kalau ngomongin masalah penjualan itu tergantung eventnya. Misal kita diundang event kaitannya, dan kebetulan Kas Kopi ini juga tergantung di komunitas Putrak Tulungagung, dan kebetulan juga kita juga binaan Bank Indonesia. Jadi setidaknya kita ada 2 event. Pertama event BI, kedua event komunitas Putrak Indonesia. Namanya komunitas Putrak Indonesia itu tidak menutup kemungkinan kita keliling seluruh Indonesia. Dan kebetulan Kas Kopi itu kalau kita bergerak ke timur paling jauh Bali, ke barat Jakarta. Dari pengalaman tersebut maka juga akan banyak pengalaman yang bisa terlihat. Kalau ngomongin omset ataupun penjualan terbaik, ya kita tidak mungkin, karena kalau namanya event BI otomatis di situ kan yang datang ataupun yang itu adalah orang-orang yang mengerti kopi, yang berpengalaman kopi, dan setidaknya dia menghargai kapasitas. Misalkan hulu ke hilirnya dia sangat menghargai, makanya kalau ngomongin 1 cupnya dia bisa beli katakanlah dengan harga 25 itu sudah wajar. Tapi kalau kita di event Putrak Indonesia dengan harganya standarnya lah di masyarakat umum. Jadi pencapaian terbesar kita waktu di Jakarta itu, karena kita juga bawa produk kopi, selain kopi yang langsung diseduh, kita juga bawa biji, kita bisa tembus karir sekitar 9 juta dalam tempo 2 hari. Peran BI setelah kita melakukan aksi pada waktu di Tulungagung kemarin sedikit banyak sangat membantu, karena terkait masalah biaya operasional. Karena dengan setidaknya BI juga membantu dalam alat-alat yang kita butuhkan mulai hulu sampai hilir, itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas kopi Sendang terutama. Peran BI untuk hilir itu terutama itu dengan seringnya adanya event kopi. Jadi dari BI sendiri kalau sering mengadakan event tentang kopi lokal ataupun kopi Nusantara, itu juga harapan besar buat Kas Kopi, terutama Omah Kopi Mandiri. Ya mau nggak mau ya, kalau kita nggak pungkiri namanya padi sangat berpengaruh, terutama dalam omset. Kalau ngomongin kapasitas pebisnis sekarang ini, siapa sih yang nggak terimbas dengan namanya pandemi? Walaupun kita sudah semangat dalam konteks kita sebagai pebisnis atau penjual kopi, tapi lah dengan ada pembatasan waktu dan sebagainya, kalau kita jualan tapi kalau yang pembelinya juga tidak ada, kita mau ngapain juga. Jadi saya pikir imbas dari pandemi ini bagi Kas Kopi mungkin berpengaruh sampai sekitar 60%. Ya kalau strategi yang kita terapkan untuk ngomongin pandemi sekarang ini, ya kita harus banyak-banyak. Pertama kita penjualan online kerjasama dengan Omah Kopi Mandiri terkait kopi dan kopinya. Terus untuk Kas Kopi sendiri, setidaknya ada semacam kita banyak relasi ataupun itu kita bisa menawarkan Putrak ini terutama di event misalkan catering juga ataupun semacam di acara-acara gede. Harapan awal kita membentuk Omah Kopi Mandiri itu kita harus menjunjung nilai tinggi, itu adalah kopi lokal, terutama kopi Sendang. Itu harapan utama dari Omah Kopi Mandiri. Setidaknya kopi Sendang bisa dikenal oleh seluruh Indonesia. Untuk menyikapi pandemi ini, ya kita berdoa dan berharap pandemi segera berakhir dan ekonomi bisnis terutama di dunia perkopian berjalan lancar kembali. Untuk harapannya untuk BI sendiri, ya semakin maksudnya dengan peralihan kepemimpinan dan sebagainya itu setidaknya dari pihak BI sendiri itu langsung terjun ke lapangan aja. Karena mengondisikan di lapangan itu kan real yang terjadi di lapangan lah bisa diantisipasi kalau kita turun langsung ke bawah.
Kami berharap dengan adanya kami dan kita semua dapat mengangkat produk lokal hingga mendunia. satu sesuai 1000 pelajaran.